Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil mubdi'ilil awalim wal mu'idil arwah ilal ajsami yawmal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, di kajian Ahad Subuh yang berbahagia kali ini kita bertemu dengan idola saya. Ini orang yang hebat sekali, ilmuwan. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Syarif Husin. Namanya mirip gubernur di masa ini ya, Turki Utsmani, Pak, terakhir yang memimpin di wilayah Saudi Arabia sebelum menjadi Saudi, Pak ya. Masya Allah. Itu. Jadi beliau adalah dosen di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang, aktif sebagai peneliti khususnya komoditi hortikultura, mangga dan benih kentang. Karyanya ini ada di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Jadi Bapak ini selain menekuni hal-hal yang spesifik yang tentu saja kami mesti belajar kepada beliau, tetapi juga memiliki refleksi yang mendalam mengenai Islam, Pak. Jadi kami ingin sekali pada kesempatan yang berbahagia kali ini untuk belajar, Pak, sedikit. Baik, mengenai hal ini. Mudah-mudahan kami sanggup karena ini bagian dari sains kan. Sementara kami belajar mengenai ilmu sosial dan humaniora. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, tema yang diangkat pada kajian Ahad Subuh kali ini adalah tentang Islam dan ketahanan pangan. Nah, kita sering kali mendengar istilah sandang, papan, pangan. Dan ini tiga hal yang dianggap sebagai kebutuhan primer dalam hidup, Pak. Ya. Sebetulnya pangan itu tentu makan, tetapi apa sebetulnya makna makan itu, Pak? Pangan itu apa, Pak? Ya. Oke. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shatri shrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pemirsa kajian Ahad Subuh pada pagi hari ini, saya diundang oleh panitia dan didampingi oleh Pak Hasnan ini untuk pagi ini membicarakan masalah kebutuhan kita, masalah dengan tema Islam dan ketahanan pangan. Ya. Jadi kalau kita membicarakan ketahanan pangan atau pangan khususnya, itu sesuatu yang isu yang sangat strategis sejak peradaban manusia lahir dan mungkin sampai akhir nanti itu tidak akan pernah selesai tentang pangan, karena itu merupakan suatu kebutuhan dasar kita di suatu negara, di hampir semua di dunia, di semua negara membicarakan tentang pangan itu. Di samping itu, isu-isu pangan ini mengapa menjadi strategis? Karena ada gap yang besar antara produksi pangan, ya, kualitas lahan tingkat nasional yang internasional yang sudah tidak mendukung dibandingkan dengan populasi yang terus meningkat manusia ini, dan itu harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar. Sehingga pangan ini di dalam bidang internasional, ya, PBB itu mendirikan organisasi FAO, ya, Food and Agriculture Organization tahun 45,
75 tahun yang lalu dan selalu diperingati setiap tahun sebagai Hari Pangan Sedunia. Ya, kalau tema kemarin itu menumbuhkan atau menanam, melestarikan, ya, memelihara dan melestarikan. Nah, ini penting sekali. Kadang kita hanya gerakan menanam, habis itu tidak dilakukan. Dan itu sebagai warning terhadap negara-negara di dunia, khususnya Persatuan PBB, untuk mengingatkan pentingnya akan pangan ini. Karena di beberapa negara, terutama di Afrika dan lain sebagainya, masih banyak di antara kita yang mengalami krisis pangan. Tapi yang penting, tadi sudah disebutkan apa itu pangan dan ketahanan pangan. Nampaknya walaupun itu hanya satu kata, tetapi definisi ini di berbagai waktu berubah seiring dengan kebutuhan manusia dan era modern saat ini. Nah, saya akan menjelaskan dulu di negara kita itu pengertian pangan dan ketahanan pangan yang tertuang di dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 yang terakhir. Ini yang dimaksud pangan, ya, adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, ya, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, ya, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman konsumsi manusia, ya, termasuk bahan tambahan pangan, dan itu tidak menyalahi di dalam proses penyiapan pengolahannya. Ya. Nah, ini yang perlu luasnya dengan batasan pangan yang ada pertanian, kelautan dan lain sebagainya, sesuai dengan expert bidang yang kami tekuni, tentunya pertanian. Nanti akan saya batasi, yang dimaksud pangan di sini adalah yang akan saya terangkan itu adalah produk hayati pertanian. Ya. Karena untuk pengelolaan laut dan lain sebagainya. Tetapi itu harus kita pahami, itu pangan, dan itu yang menjadi batasan kami juga, ya, pada diskusi pada ini untuk kajian itu. Nah, yang lebih penting lagi setelah ketahanan pangan ini adalah pangan ini ketahanan pangan. Apa definisinya? Ini yang menarik dan terus berkembang terakhir 2012 ini. Jadi ketahanan pangan, para pemirsa, adalah kondisi terpenuhinya pangan, ya, bagi negara sampai dengan perorangan, ya, ketersediaan pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, ya, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, ya, untuk hidup sehat masyarakat itu produktif dan secara berkelanjutan. Nah, ini ketahanan pangan yang penting itu. Jadi harus terjangkau, merata, kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Ya, apakah ini penuh? Sudah tercukupi semua, yang itu kita perhatikan. Nah, yang menarik lagi, Mas, sebelum kajian lebih lanjut, itu mengapa isu pangan penting? Karena kita perlu melihat juga selalu unpredictable, tidak bisa diprediksi. Itu selalu satu negara, ya, adanya ancaman produksi pangan. Ya, ancaman produksi pangan yang ini harus diatasi oleh, terutama yang bertanggung jawab negara, walaupun oleh semua insan. Itu misalnya seperti terjadinya perubahan iklim, ya, sekarang terkenal global warming, ya, program iklim sekarang, musim penghujan yang satu saat waktunya tidak tepat, curah hujannya tidak tepat, ya, kemudian kekeringan yang mungkin panjang. Nah, itu akan terjadi kapan saja dan semakin deras, ya. Kemudian di
itu menyebabkan produksi pangan itu bisa naik turun. Kemudian serangan pada tanaman, kalau sekarang pandemi COVID pada manusia, pada tanaman bisa serangan yang cukup berat, itu namanya organisme pengganggu. Kalau kita suatu saat dulu wereng itu sulit untuk dihapus, hama wereng itu aja ya. Kemudian bencana alam ya, kemudian pencemaran lingkungan, degradasi lahan, alih fungsi lahan ya, dulu semakin berkurang alih fungsi lahan dengan kebutuhan manusia ini, baik untuk perumahan atau untuk industri, untuk pertambangan dan lain sebagainya. Dan juga adanya disinsentif ekonomi ya, mungkin masyarakat daya beli kurang dan lain sebagainya. Nah, itu tadilah yang menarik kita bicarakan tentang pengertian pangan itu. Wah, menarik sekali nih, Ya. Pak Dr. Sarif. Ya. Jadi sebetulnya saya membayangkan, saya pagi tadi istri saya memasak, dan mohon maaf Pak, ini tempenya hari ini rasanya berbeda. Loh, kenapa? Karena kualitas kedelainya. Ya. Memang kedelainya kenapa? Karena kedelai yang bagus sekarang lagi mahal. Ya. Soalnya impor dari Amerika katanya begitu. Iya. Kedelai impor dari Amerika. Saya bingung juga. Iya, iya, Jadi, iya. itu persoalan yang antar negara, tetapi sampai dampaknya itu ada pada persoalan rumah tangga. Betul. Gitu. Ya. Nah, saya kebetulan belajar mengenai wilayah strategik di Teluk Arab Persia dulu, Pak Sarif. Iya. Itu memang negara-negara teluk yang rentan perang itu punya ketahanan pangan tertentu, yang kira-kira ada satu negara yaitu yang kalau diisolasi oleh musuh itu hanya mampu bertahan 1-3 hari. Masya Allah. Jadi betapa ketahanan pangan itu Betul. penting sekali sebetulnya. Betul, betul. Nah, tapi kalau kita pikir secara lebih jauh ya, memang ini penting, tetapi di sisi lain yang sebagaimana yang kita tahu tadi disebut oleh Pak Sarif, ada banyak sekali aktivitas ekonomi manusia yang justru destruktif, merusak kepada alam, sehingga baik kualitas maupun kuantitas untuk produksi pangan ini berkurang. Jadi kayak itu kiamat bisa dibayangkan itu kalau semua sudah habis. Betul. Kalau menurut agama bagaimana, Pak Sarif? Wah, ya ini menarik. Sebenarnya ahlinya itu Pak Hasnan sendiri ya, tetapi kita sebagai umat Islam karena sama-sama pedomannya ya. Karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, sebenarnya dalil-dalil untuk memelihara, dan kita sebagai khalifah di muka bumi itu untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya gitu ya, dan seluas-luasnya, baik termasuk di sektor pertanian, perkebunan, dan juga dalam hal penyediaan pangan. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali, saya kira dalil-dalilnya Mas Hasnan yang lebih tahu. Tetapi kalau kita melihat ketahanan pangan, subhanallah, di dalam Al-Quran itu sudah tegas sekali ya, Mas Hasnan, di situ khusus kalau kita tarik perspektifnya itu pada ketahanan pangan. Ini di dalam surat Yusuf ya, ayat 46, 47, 48 sampai 49, yang pada waktu itu di Raja Mesir itu bermimpi tentang masa depan negaranya, seorang raja itu, dan oleh para penasehatnya tidak ada yang bisa menakwilkan mimpi tersebut. Kemudian salah satu dari pembantu itu raja meminta Yusuf untuk menakwilkan, dan tentunya Nabi Yusuf ini mendapatkan wahyu untuk menampilkan takwil mimpi tersebut ya. Dari takwil mimpi tersebut ya, sebagaimana biar agak lebih runtut mungkin saya bacakan ayat 46, artinya 47, 48 sampai 49 ini ya, untuk nanti kita bisa diskusi tentang
Apa maknanya itu ya. Yusuf, wahai orang-orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus ya. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Ini ayat 46. Kemudian dilanjutkan di ayat 47. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut ya, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Dan ayat 47, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun-tahun yang sulit, kecuali sedikit apa bibit gandum yang kamu simpan itu. Nah, ditutup pada ayat 49, setelah itu akan datang tahun, saat itu manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka bisa memeras anggur. Ini sudah jelas sekali ketahanan pangan. Jadi Nabi Yusuf ini sebenarnya sebagai pelopor dan konseptor tentang ketahanan pangan ya. Apa yang bisa dipetik ini ada 3. Pertama, 7 tahun itu menanam, peningkatan produktivitas harus terus menerus, karena dengan produktivitas ini akan cukup. Ini yang sangat penting. Kemudian yang kedua, setelah panen yang cukup banyak tersebut adalah perlu penyimpanan ya. Kalau sekarang kan ada Bulog, ada pemerintah, pasti ada penyimpanan. Dan yang lebih menarik lagi, dari aspek yang disimpan itu ada kebijakan untuk pola konsumsi yang hemat. Itu 3 itulah yang hal yang paling utama strategi itu di dalam Islam. Bayangkan, saya bisa melihat 7 tahun itu sudah stok pangan itu dipikirkan. Dan pada saat itu masyarakat Mesir memang betul-betul terjadi paceklik, dan mereka tetap mandiri punya pangan, bahkan ekspor di negara-negara Perserikatan Mesir sekitar Sungai Nil itu ya. Tapi kalau kita tarik sekarang, kadang pangan kita ini untuk produksi stok itu kalau hari akhir tahun, kemudian hari raya, itu pun stok pangannya tidak mandiri pangan. Seperti tadi dikatakan kedelai impor. Hanya ketahanan pangan kita itu kadang masih karena konsumsi beras tinggi, kedelai impor, gula impor, dan lain sebagainya. Cukup kadang hanya untuk 3 bulan, 1 tahun tidak sampai itu pemerintah menyatakan itu. Sementara di Islam ini mestinya sampai 7 tahun kalau kita lihat untuk mengatasi sesuatu, karena ancaman pangan ini unpredictable betul-betul. Jadi kalau ikut ajaran Al-Quran, Indonesia itu mestinya berdikari dalam soal pangan. Nah, itu yang bagus. Mandiri, berdaulat, baru bertahan. Tapi Itu kan garam saja kan kita impor ya. Nah, itu yang sekarang menjadi betul-betul tantangan bagi. Mungkin ada persoalan lain yang kompleks di situ, Pak. Iya, itu banyak sekali ya. Kalau kita bicarakan di sini mungkin ya menarik sekali bagi orang-orang pertanian semacam ini, karena itu tanggung jawab bersama, regulasi pemerintah, kebijakan macam-macam. Kita ironis sebenarnya, kita negara istilahnya agraris, gemah ripah loh jinawi, tetapi apa sih susahnya nanam kedelai, apa susahnya nanam jagung, mengapa tebu itu tidak ada? Wah, itu kalau didekati secara ilmiah, itu bidang kami itu. Bawang putih dulu kita nanam ya, sekarang tidak ada impor, dulu 3.000, tapi sekarang sudah 20.000. Subhanallah, inilah yang menjadi tantangan pangan kita masa depan. Oleh karena itu, dengan adanya ini nanti, setelah kita masih ada waktu,
akan menyadarkan kita sebagai manusia bagaimana menghargai dari lahan ini ke piring atau ke mulut kita atau untuk kesehatan kita. Kita taunya hanya semacam itu. Tadi disebutkan oleh Pak Dr. Syarif bahwa poin yang paling penting di ibroh ya, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Yusuf adalah bahwa kita mesti punya kebijakan hidup hemat. Nah itu. Bahkan, tapi kan kalau kita melihat realitas kehidupan saat ini, kalau tadi kalau hasil agraris dipadukan dengan hasil maritim tentu kan akan kaya raya Pak. Betul. Ya. Tetapi kan saya dengar dulu itu ada kasus korupsi daging sapi, kemudian belakangan ada korupsi lobster. Iya, benur ya, Benur, lobster. Ya. Lalu bahkan dana bantuan sosial dipotong juga. Betul. Nah ini sepertinya kalau saya melihat ini Pak Syarif ya, ini nasihat Nabi itu menjadi penting. Betul. Bahwa jihad yang paling besar, jihadul akbar, lebih besar dari perang adalah menahan diri, berpuasa. Betul. Tirakat. Terlebih jika kita nanti berhadapan dengan krisis yang tidak bisa ditebak-tebak itu. Iya. Kan saat ini kita juga krisis. Betul. Pak Syarif ya, kita berhadapan dengan wabah pandemik COVID-19 yang ada di seluruh penjuru dunia, bahkan di Antartika itu para pegawai-pegawai laboratorium sudah tertular dari petugas militer. Ya. Antartika yang nggak ada orang itu sudah ketularan COVID-19. Masya Allah. Ini bagaimana ketahanan pangan dalam konteks COVID-19 ini, Pak? Iya. Terima kasih Mas Hanan. Sangat menarik sekali ya. Mesti ada beberapa ahli juga. Dalam kondisi normal saja kita ini kemandirian pangan tadi masih dikatakan Mas Hanan masih impor dan lain sebagainya. Kita sudah cukup berat. Kemudian sedang menghadapi juga tentang stunting, ya, gizi buruk, dan belum semua wilayah itu mendapatkan hak pangan yang merata. Ya, kalau kita lihat pertanian kita tempo dulu itu semacam itu sudah cukup tantangan yang sangat berat, termasuk untuk peningkatan produksi dan lain sebagainya. Ditambah lagi dalam kondisi yang unpredictable tadi, seperti ancaman-ancaman bencana alam, iklim dan lain sebagainya. Dan sekarang ini walaupun tidak menyerang pertanian, tetapi kan manusianya. Nah, dampak dari COVID ini yang pertama terkait dengan Yusuf tadi, bagaimanapun juga kita itu harus ada produktivitas, peningkatan produksi yang tinggi. Setelah COVID ini jelas produktivitas menurun, ya, karena terganggu semua sistem di dalam produksi pertanian itu, pengadaan pupuk, pengadaan ini, lahan, masyarakatnya dan lain sebagainya. Produksinya itu menurun. Apa yang terjadi? Produksi menurun, kemudian jumlahnya sedikit, akhirnya produk pertanian itu harga pangan akan meningkat. Ya, harga pangan meningkat. Ya, harga pangan akan meningkat dan bisa dirasakan, dan itu mestinya sudah harus diprediksi ke depan. Sekarang bisa dilihat saja, Mas. Harga cabai ini di warung saya kan kadang mengikuti juga. Ada 40.000. 70.000 kadang. Itu baru ini. Bawang putih bisa 20.000 terus nanti. Yang itu disebabkan juga iklim, juga integrasi dari dalam kondisi COVID ini ya. Kemudian distribusi dan keterjangkauan ini juga menjadi masalah. Mungkin kalau di Jawa tidak ada masalah. Ya, seperti kasus bansos tadi kan urusan keterjangkauan pangan itu hanya mendistribusikan saja, itu tidak bisa mencontoh kisah Nabi Yusuf, itu penting gitu ya. Itu bermasalah karena ada beberapa akses yang dibatasi dan ekonomi masyarakat khususnya petani juga akan menurun. Nah, inilah yang menjadi dampak
ya. Nah, kemudian yang menarik dalam kondisi saat ini adalah strategi-strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan elemen masyarakat juga harus bertanggung jawab. Dan ini bisa kita tetap refleksikan pada konsepnya Nabi Yusuf itu atau peningkatan produksi. Ya. Nah, yang pertama ada strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Ya, strategi jangka pendek saat ini misalnya sistem tahunan, 2 tahunan itu jangka pendek. Maka satu adalah intensifikasi pertanian untuk peningkatan produksi. Ini pemerintah, ini programnya, tanggung jawab pemerintah juga, terutama di Jawa. Karena Jawa itu sudah terbatas, lahan terbatas, maka perlu adanya peningkatan produksi dengan teknologi yang lebih bagus, persatuan luas, persatuan hektar. Ya, ini jangka pendeknya yang terus dilakukan tentunya dengan regulasi pemerintah yang bagus, SDM yang bagus, dan teknologi yang lebih canggih lagi. Karena kita melihat, mengerikan itu kalau kita lihat menanam padi mungkin 50 tahun yang lalu dengan sekarang sama kalau di sawah dengan petani yang hanya ini. Maksudnya sekarang kan sudah ada drone, ada smart farming, yang macam-macam, itu harus dibudayakan. Dan itu pemerintah sekarang kita sedang gencarnya untuk melakukan itu. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi, ini peran masyarakat dan budaya, itu optimalisasi lahan pertanian di pekarangan. Yang sekarang muncul namanya urban farming. Yang namanya muncul sekarang family farming. Nah, masyarakat kita tuh terlalu konsumtif. Saya ngeri itu kalau saya melihat apa-apa itu beli semuanya. Padahal kalau menanam itu bisa ini Mas Hanan. Nanti pulang dari sini mudah-mudahan sudah bisa menyuruh istrinya Mas Hanan untuk tanam sendiri. Bayangkan kalau kemangi harus beli, bayam, kangkung ditebar begitu saja di mana rumah itu bisa tumbuh. Nah, itu adalah income untuk perbaikan gizi keluarga. Ya. Di tingkat perseorang, di tingkat keluarga itu ya. Tapi sekarang sudah mulai menarik adanya masa pandemi ini dengan adanya hidroponik, ya, komunitas-komunitas hidroponik, kampung-kampung yang kampung lestari, tahan pangan dan lain sebagainya. Nah, ini juga menyadarkan kita supaya dekat dengan alam dan tidak konsumtif. Alhamdulillah saya di rumah banyak tanaman semacam itu. Ya, kangkung ada, ini aja dan lain sebagainya. Itu harus digerakkan dalam satu kondisi saat ini. Beli jahe, beli macam-macam itu, ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita untuk meningkatkan produksi di tingkat keluarga. Apa susahnya nanam cabai rawit? Kenapa beli sekarang 70.000? Sehingga saya lihat berita yang ada sekarang sampai dipilok, ya, karena harganya itu ya dipaksa dimerahkan, ya, dikarbit dan lain sebagainya. Itu karena itu. Kemudian pemerintah juga sekarang diversifikasi pangan lokal. Kita itu terlalu minded beras, makan apa-apa, makan singkong tadi sudah 2 potong ya belum makan nasi, itu ya tidak makan. Nah, ini diversifikasi pangan kita juga harus kita tingkatkan di daerah-daerah yang misalnya sagu, di Madura ada beras, jagung dan lain sebagainya. Itu yang kita ini. Tapi yang lebih penting lagi dan buat kami sendiri, pemirsa sekalian juga adalah nanti bisa ditambahkan ayatnya banyak sekali, pola konsumsi. Ini sudah harus dimulai, jadi pola konsumsi hidup hemat dan tidak mubadir. Ini yang sebenarnya bisa kita mulai. Karena ketahanan pangan itu ada satu sisi saat ini obesitas, satu sisi orang kekurangan lapar. Kemudian kalau kita ini harus dibudayakan baik di rumah maupun di ini, termasuk saya sejelek-jeleknya itu saya punya ayam dan lain sebagainya yang harus dipelihara kalau ada nasi kurang. Nah, pola konsumsi ini kadang kita terlalu tidak hemat.
ya, tidak ada hemat. Padahal kita harus makan yang cukup. Ini bisa dilihat apalagi kalau di acara-acara pernikahan. Ya, di rumah tangga itu saya paling marah kalau itu tersisa, walaupun itu 10 nasi atau ini, akan tetapi jangan kita ada makna yang luar besar, sehingga itu rasa syukur dan kita mubadir itu tidak boleh. Bahkan menarik, saya ke suatu negara itu ada anjuran dengan rasa syukur hendaknya dihabiskan. Bahkan ada yang di suatu hotel, saya ke negara tetangga, itu akan ditimbang apabila tidak habis, kemudian itu merupakan denda. Ya, inilah mungkin di tingkat keluarga kita, apalagi umat Islam, saya kira untuk tidak mubazir, ini yang perlu kita terus kita galakkan. Ya, konsumsi juga demikian, mestinya diversifikasi pangan. Kita ada mie yang tidak hanya gandum saja, impor terus. Mie yang dari jagung, mie dari karut, mie dari ini, dan lain sebagainya. Dengan teknologi sekarang di World Instant ada, kemudian ini ada. Itu yang harus kita perkenalkan dan kita mulai. Ya. Tapi satu lagi nih Mas, yang menarik ini tadi yang belum pemerintah masih lakukan adalah dalam jangka panjang tadi kita menggembirakan juga pemerintah membuka lahan baru 150.000 hektar mungkin lebih di Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan ke depan itu untuk pertanian, dan ini mudah-mudahan itu juga berhasil, karena tanpa ada itu akan sulit kita untuk mandiri dulu, nggak udah import itu yang susah. Yang lain sekarang itu apa-apa import. Nah itulah program-program itu kalau sampai kita kerjakan sama itu, insya Allah kita bisa terbebas dari ancaman pangan dan bisa ketahanan pangan itu. Ketahanan pangan ini serius sekali masalahnya. Ya. Bahkan kedudukannya di dalam agama begitu sentral, Pak Syarif ya. Iya. Dan hal-hal yang kiranya perlu dihindari antara lain adalah berlebih-lebihan tadi ya, mubadzir. Karena ya, mubadzir itu disebutkan kan innal mubadziri nakanu ikhwana syayatin. Masalah itu setan gitu. Masalah itu. Mungkin setannya itu keserakahan itu mungkin. Oh iya. Dan di ayat lain misalnya di surat Al-Hasyr disebutkan di kaila yakuna dullatan bainal agniya minkum, agar supaya harta itu mestinya termasuk pangan ya kan, itu tidak hanya ditimbun, dikumpulkan, dikuasai, ya, didominasi oleh mereka yang sudah lebih ya. Kaya. Jadi ilmu pangan ini sangat islami ternyata. Iya, dan harus diketahui semua banyak orang. Pertanian itu memang ilmu yang dianjurkan oleh Nabi ternyata, Pak Syarif ya. Oh iya, harus itu. Gitu. Baiklah, pemirsa sekalian, karena kita berada di penghujung waktu, tapi Pak Syarif saya ingin belajar sedikit lagi Pak Syarif. Oke. Jadi mohon apa nasihat Pak Syarif yang bisa Pak Syarif ajarkan kepada kita semua? Ya, baik, apa yang dikatakan Mas Hadnan itu betul, dan saat pandemi kita tidak boleh pesimis. Justru pada saat kita menyadari pentingnya tentang pangan karena kita hidup itu juga selalu membutuhkan itu saatnya kita kembali ke pertanian, ke revitalisasi pertanian supaya pertanian bangkit. Apalagi generasi muda itu harus dicarakan. Pertama yang perlu kita katakan bahwa kebutuhan pangan yang sangat penting ini tidak bisa ditanggung oleh negara saja, tetapi harus berbagai pihak kolaborasinya dan integrasinya sampai budayanya. Jadi mulai pemerintah, perusahaan atau pengusaha, perguruan tinggi lebih-lebih lagi, dan masyarakat tadi yang dia juga tidak konsumtif, beli asal beli apa-apa beli, itu yang pertama. Kemudian berikutnya selalu tanggung jawab negara, selalu peningkatan produksi, distribusi pangan yang cukup, dan terakhir kesejahteraan petani yang harus ditingkatkan. Karena kalau petani petani tidak sejahtera, bagaimana kita akan meningkatkan ya pertanian dan milenial akan tumbuh. Nah, ini saatnya kita untuk melakukan itu.
Dan terakhir tadi memang pola konsumsi yang hidup hemat ini harus menjadi budaya di setiap keluarga, setiap individu. Kalau makan ya kita habiskan, walaupun kecil, kalau itu dikompilasi, subhanallah akan sangat besar itu, kata Pak. Nah, sementara mungkin itu Pak Asnan itu. Pak Syarif, terima kasih banyak atas ilmu yang bisa kita gali pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, Amin, kesehatan, amin. kebahagiaan. Amin. Saudara-saudara sekalian, pemirsa di rumah yang berbahagia, terima kasih telah mengikuti kajian subuh Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bekerjasama dengan Badan Pemakmuran Masjid AR Fakhruddin Universitas Muhammadiyah Malang. Berjumpa kembali di kajian berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Syarif sebagai narasumber. Kami bahagia sekali. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.